Selanjutnya defusifikasi ya. Tadi udah saya jelaskan tentang pemetaannya ya, fusifikasi, lalu proses inference engine-nya, fuzzy inference engine, lalu masuk ke defusifikasi ya. Jadi kita ulang lagi nih. Defusifikasi ini merupakan proses pengolahan nilai fuzzy yang didapat dari fuzzy inference engine menjadi nilai tegas atau tadi bisa juga kita tulis ini crisp. Nah, gitu ya. Nah, defusifikasi merupakan suatu pemetaan ya himpunan fuzzy dari B aksen di V ke nilai tegasnya ya untuk keluaran outputnya gitu ya tadi. Defusifikasi dapat diartikan sebagai proses mengubah nilai fuzzy menjadi nilai crisp dan nilai crisp ini nantinya akan digunakan dalam implementasi dan analisis ya dalam implementasi di mesinnya ya. Dan alat yang digunakan dalam defusifikasi disebut defusifier ya. Dan ada bermacam-macam ya metode defusifikasi ini, ada 3. Yang pertama ada center of gravity defusifier atau centroid, ini yang biasanya suka dipakai juga sama kakak tingkat kalian kalau yang menggunakan sistem fuzzy di TA-nya. Lalu juga ada center average defusifier dan juga ada maximum defusifier gitu ya. Nah, kita bahas coba satu persatu ya. Jadi kalau misalnya untuk center of gravity defusifier atau centroid ya, metode centroid ini kita pakai integral ya. Jadi nilai tegas yang akan kita peroleh ini adalah dengan cara mengambil titik pusat ya, titik pusat daerah fuzzy. Jadi nanti daerah fuzzy-nya itu digambarkan ya, digambarkan lalu kita ambil titik pusatnya ya, sehingga nanti untuk mengambil titik pusat ini secara umum digambarkan atau dirumuskan dengan persamaan ini pakai integral. Gitu ya. Dan ini bentuk integral biasa. Ini maksudnya V ini adalah daerah fuzzy-nya ya, daerah fuzzy. Ini biasanya dipakai di Fuzzy Mamdani gitu ya. Nah, selanjutnya adalah metode center of average ya. Ini digunakan jika output keanggotaan dari beberapa proses fuzzy ini mempunyai bentuk yang sama. Jadi ambilnya average gitu ya. Nah, metode ini mengambil nilai rata-rata ya, average itu rata-rata dengan menggunakan pembobotan berupa derajat keanggotaan. Ya, ini keluarannya sama tadi ya, nilai crisp tadi gitu dengan menggunakan persamaan ini ya, menggunakan sigma seperti itu. Ini sebenarnya ada yang salah nih sepertinya, bukan sampai sini, sorry ya, kayaknya bukan sampai sini nih, cukup segini. Nah, ini kayaknya ke copy ya persamaan sama ibu, jadi yang benar itu yang ini ya, sampai sini. Oke. Nah, yang ketiga adalah maksimum defusifier ya. Ini adalah mengambil salah satu dari nilai variabel di mana himpunan bagian fuzzy ini memiliki nilai kebenaran maksimum sebagai nilai tegas bagi variabel output. Jadi ada 3 jenis juga ya dari maksimum defusifier ini. Yang pertama ada smallest of maxima, ada largest of maxima, dan ada mean of maxima. Jadi nilai terkecil, nilai terbesar, dan ada rata-rata. Jadi kalau misalnya yang smallest maxima ini dia mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum untuk memperoleh bilangan tegas. Nah, kalau untuk largest maxima itu adalah mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki keanggotaan maksimum untuk mendapatkan nilai tegasnya tadi. Dan kalau mean itu adalah mengambil nilai rata-rata dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum untuk memperoleh bilangan tegas. Ya, kayak gitu. Nah, terakhir ya ini ada jenis-jenis sistem fuzzy ya. Jadi ada 3 nih yang ada saat ini, mungkin kedepannya mungkin bisa bertambah gitu ya. Yang saat ini yang dapat kita ketahui ada 3 jenis sistem fuzzy. Yang pertama adalah fuzzy Mamdani, fuzzy Sugeno, dan fuzzy Sakamoto gitu ya. Nah, kita coba lihat satu persatu ya. Untuk fuzzy Mamdani ini awalnya waktu dulu dikenalkan oleh Ibrahim Mamdani ya. Makanya disebut dengan fuzzy Mamdani pada tahun 1975. Nah, ini juga metode fuzzy Mamdani ini
sering juga dikenal dengan metode min-max. Apa yang dimaksud dengan metode min-max di sini? Kalau kita lihat tahapannya, kita lihat dulu yang pertama ya, dia melakukan fusifikasi. Jadi setiap variabel input dan output, ya bukan atau sebenarnya, dan output ini akan dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi ya dari input tersebut. Lalu yang kedua tahapannya setelah kita fusifikasi yaitu adalah fungsi implikasi ya. Di sini setiap aturan diimplikasikan menggunakan fungsi implikasi min ya, fungsi implikasi min. Makanya ini disebut metode min-max. Nah, yang ketiga, komposisi aturan himpunan fazi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum ya dari korelasi antar aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fazi dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator atau di sini gabungan ya. Jadi di sini kita dapat dia adalah ada fungsi max yang mengambil nilai maksimumnya. Lalu untuk defusifikasinya ya, proses defusifikasinya ini biasanya menggunakan metode sentroid tadi yang sudah dibahas ya. Atau kalau misalnya kita lihat, kita sederhanakan rumusnya itu bentuknya seperti ini. Gitu. Ya. Menggunakan integral. Oke, nah itu fusi Mamdani. Selanjutnya ada fusi Sugeno. Nah, fusi Sugeno ini memiliki penalaran yang hampir sama dengan fusi Mamdani. Ya, cuman yang berbeda adalah output. Output yang dihasilkan itu bisa berupa konstanta atau persamaan linier. Persamaan linier gitu ya. Nah, metode ini diperkenalkan oleh Tagaki Sugeno Kang ya, Tagaki Sugeno Kang pada tahun 1985 ya. Nah, dan aturan fusinya itu khas dalam model Sugeno itu seperti ini. If X is A and Y is B, then Z. Nah, gitu ya, sama dengan Fx, sama dengan Fx, nah, di sini kata kuncinya adalah outputnya itu bisa berupa konstanta ataupun persamaan linier. Jadi kalau kita lihat jika Fx y-nya itu polinomial orde 1 ya, maka fazi inference system yang dihasilkan itu ya orde 1. Jika F konstan artinya yang dihasilkan adalah orde 0. Nah, kita lihat nih biar lebih jelas. Jadi untuk Ya, kayaknya saya ada satu slide yang terlewat ya. Ya, tapi intinya sama ya. Saya ada contohnya kalau nggak salah slide. Satu lagi ada contoh hasil dari contoh hasil dari polinomial orde 1 dan orde 0. Artinya kalau orde 1 itu memang dia hasilnya itu persamaan ya. Y-nya itu hasilnya persamaan. Atau fx, y-nya itu hasilnya persamaan orde 1. Kalau misalnya orde 0 ya dia konstanta, sebuah nilai gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada fusi Tsukamoto ya. Nah, metode fusi Tsukamoto ini merupakan perluasan dari penalaran monoton ya. Pada metode Tsukamoto setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then ya harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton ya. Jadi saat proses evaluasi aturan dalam mesin inferensi itu, metode Tsukamoto ini menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap-tiap rule ya. Lalu masing-masing nilai alfa predikat tersebut digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegasnya ya untuk masing-masing rule ya Z1 sampai Zn. Dan proses defusifikasi pada metode Tsukamoto ini menggunakan metode rata-rata ya atau average dengan rumus seperti ini. Nah, itu sekilas tentang jenis-jenis metode fazi ya. Ada 3 tadi, ada Tsukamoto, Sugeno sama Mamdani. Ya, dan mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan diskusi ya di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.